saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar khotbah, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan Engkau berikan kepada kami semua untuk menyampaikan dan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah buat kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah kali ini saya ambil judul ketika Allah menepati janjinya dalam Mazmur 91. Jelas di sini yang saya baca pasti Mazmur 91. Saudara baca saja di rumah karena nanti kepanjangan. Mazmur ini sudah menjadi mazmur favorit ketika orang mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak masalah, mengalami sakit penyakit, bencana, musibah, apapun itu. Apalagi di dalam ayat 7 berkata, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, bahkan malapetaka, penyakit, sampar, wabah apapun tidak akan menimpamu. Orang suka dengan mazmur ini tidak salah saudara, ini bagus dipakai bagi orang-orang beriman. Tapi kenapa ya? Banyak orang percaya juga yang mengatakan beriman, tetapi banyak juga yang akhirnya terinfeksi wabah penyakit. Bahkan banyak yang meninggal. Perlu dipertanyakan, apakah mazmur ini berbohong? Oh, tentunya tidak. Setiap kebenaran firman Allah tidak ada satupun yang bohong, semuanya benar. Tetapi kalau kita selalu berebut janji Allah, kita perkatakan, saya percaya Allah melindungi saya percaya saya tidak akan kena wabah penyakit, saya percaya saya tidak akan mengalami musibah. Itu namanya iman. Kita beriman, boleh saudara. Tetapi ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman, contoh begini saudara ya, kita harus tahu bedakan. Kita beriman kepada Yesus Kristus bahwa Dia juru selamat, kita masuk surga, tapi kita harus lahir baru dulu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, itu kita masuk surga, beriman begitu. Tetapi kalau kita merebut janji-janji Allah selama kita di dunia ini, kita harus berbuat sesuatu. Kenapa? Janji-janji Allah banyak orang tidak menerimanya, tapi banyak orang yang menerimanya karena mereka tahu kuncinya yang menerima semua itu. Kalau Tuhan berjanji, walaupun ada malapetaka, ada wabah penyakit, orang jatuh di samping kiri kanan kita tidak akan menimpa, cuma jadi sebagai penonton. Itu terjadi karena apa? Kita melihat orang mengalami janji-janji Tuhan itu ada alasannya saudara. Alasannya ada di ayat 1 Mazmur 91. Tapi sebelumnya itu, kenapa sih orang-orang percaya juga tidak mengalami janji Tuhan? Saya belajar di sini. Orang tidak mengalami janji Tuhan karena kenapa saudara? Ketika dia meminta janji Tuhan itu, Tuhan saya tolak malapetaka, musibah, sakit penyakit, kemiskinan, apapun itu, tetapi dia meminta semua keperluan itu ketika dia butuh sama Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Seharusnya sebelum terjadi musibah, tiap hari kita berdoa, duduk di kaki Tuhan, dan kita menolak semua bencana musibah, malapetaka itu. Saya melakukan itu saudara tiap hari. Tidak ada penyakit pun, tidak ada musibah, tidak ada kemiskinan, saya menolak dari hidup saya dan keluarga saya. Dan itu tidak terjadi karena tiap hari saya menolak dan meminta sama Tuhan. Nah, kemudian kenapa orang tidak mengalami janji Tuhan itu? Karena banyak orang cuma mengharapkan janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya, tetapi dia tidak belajar, tidak mencari tahu apa sih alasannya supaya kita menerima janji Tuhan ini. Harusnya tahu loh saudara, alasannya kenapa Tuhan memberi janji ini. Dan orang tidak mau cari tahu. Dan banyak juga orang beriman, tetapi saudara tanpa perbuatan. Kan
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Marilah kita belajar. Ada 3 hal sebagai kunci menerima janji-janji Allah dalam Mazmur 91. Di ayat pertama, kita lakukan dulu ayat pertama, baru kita menerima ayat berikutnya. Coba kita lihat ya. Ayat pertama berkata begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berarti Tuhan akan menepati janji-janji di ayat ini kalau kita berlindung dalam Tuhan yang maha tinggi dan selalu bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada 3 hal di sini saya belajar. Pertama, kalau ketika kita akan menerima janji-janji Tuhan, yang pertama di ayat 1, ayat 1a, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan. Artinya, orang yang menyerahkan hidupnya pada kehendak Tuhan siang dan malam, saudaraku. Bukan cuma karena ada masalah baru kita datang berlindung. Dan orang yang selalu menyadari bahwa dia berdosa dan dia selalu berusaha hidup benar di hadapan Allah. Saudara, kadang kita berpikir kita nggak bisa hidup benar. Memang sampai Tuhan datang pun kita tidak bisa hidup benar seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan lihat hati kita loh, sampai kedalaman. Benar nggak kita mau hidup benar? Kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi, kita bangkit. Saudara, Tuhan tidak terlalu tertarik dengan kita berbuat dosa karena kita manusia. Dia tahu manusia memang sering berbuat dosa. Yang Tuhan tertarik pada saudara dan saya ketika kita bangkit dalam dosa dan kita bertobat. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Kasih contoh saya, Yudas Iskariot menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Itu apa? Sama dosanya di hadapan Tuhan. Menyakiti Tuhan, membuat hati Tuhan itu terluka. Tetapi Yudas tidak bertobat, malah lari gantung diri, dia bunuh diri. Tetapi Petrus, dia tahu Tuhan berkata bahwa jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau. Petrus tahu janji Tuhan itu akan digenapi dan dia minta ampun dosa sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan melihat hati orang, hati Petrus yang mau Petrus minta ampun sungguh-sungguh. Maka Tuhan mempercayakan dia sesuatu yang besar dalam pelayanan akhirnya. Nah, kita juga seperti itu, saudaraku. Tuhan tahu kita sering jatuh dalam dosa. Tuhan tahu kok itu kita lemah. Tetapi Tuhan tahu juga hati kita pura-pura bertobat atau tidak. Hati kita bertobat tapi menyesal meninggalkan dosa kita. Tuhan tahu itu. Kalau saudara benar-benar Tuhan saya tidak mau lakukan ini, kita jatuh lagi. Kita bertobat, kita bangkit lagi. Itu Tuhan tahu hati kita. Marilah saudara, kita selalu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berada dalam lindungan Tuhan supaya janji Allah dalam firman ini digenapi, saudara. Itu poin pertama ya, supaya kita selalu siang dan malam duduk di kaki Tuhan, berlindung di kaki Tuhan. Bukan berarti kita siang malam tidak boleh bekerja, bukan berarti harus di dalam kamar, tidak, saudara. Saudara bekerja keluar rumah, dalam perjalanan juga saudara bisa berdoa, Tuhan saya mengandalkan Engkau, saya berserah. Itu datang di kaki Tuhan, bukan duduk, diam, menangis, bukan itu maksudnya. Di jalan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan selalu berserah sepenuhnya sama Tuhan. Itu maksudnya siang dan malam dimanapun kita berada, saudara. Itu poin pertama. Poin kedua, pada ayat 1b, di situ dikatakan orang yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang maha tinggi. Artinya apa? Kita harus menganggap bahwa Allah itu maha tinggi banget. Jadi kuasanya sangat besar, sangat jauh, tak terlampaui kuasanya itu. Sehingga kuasa iblis dapat dihancurkan sampai tuntas. Apalagi cuma masalah wabah penyakit, saudara, terlalu kecil di mata Tuhan. Jadi poin kedua, kita harus mengakui Dia dan benar-benar kita tahu Dia Allah yang maha tinggi. Itu dulu, supaya kita menerima janji yang lain. Poin ketiga, di ayat 1c. Di situ katakan Allah yang maha kuasa. Kita harus tahu, menyadari dan benar pasti kita imani bahwa Allah yang aku sembah adalah maha kuasa. Yaitu
Kita tahu kuasanya sangat besar dan Allah punya wewenang dan kemampuan untuk menghancurkan dan membinasakan setiap musuhnya. Apa musuh dia? Iblis, saudara. Dan Allah akan menghancurkan musuh orang yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya. Kita, siapa musuh kita, saudara? Sakit, penyakit, ketakutan, kecemasan, masalah hidup, intimidasi iblis. Paling besar intimidasi iblis itu memberi ketakutan, kecemasan, merasuk hati, jiwa pikiran kita, sehingga kita tidak sakit juga, saudara, karena terintimidasi. Kalau kita sudah melakukan 3 hal di atas ini dalam ayat 1 aja kita lakukan, saudara, pasti ayat-ayat selanjutnya akan digenapi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, kejadian apapun yang merusak hidup kita, merusak mental kita, merusak rohani kita, bahkan mendatangkan wabah penyakit apapun tidak akan menimpa saudara dan saya. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu ini. Walaupun singkat, tapi kami percaya kalau Roh Kudus bekerja di setiap orang yang melihat, mendengar kebenaran firman, mereka diberkati karena Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus yang memberi berkat ini. Terima kasih, ampun salah dosa kami bertobat berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami percaya apa yang kami minta kami doakan, kami telah menerimanya. Dan semuanya yang kami minta kami harapkan dari Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara yang diberkati, tetap semangat, hidup sehat, jaga kesehatan, jaga hubungan baik dengan Allah, Bapa, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.